Gimana rasanya jadi menantu yang gagal? Wanita miskin gak punya apa-apa, bisanya cuma numpang hidup enak sama anakku. Dia pikir anaknya yang kaya. Dia tidak tahu, seluruh hidupnya selama ini dibiayai oleh menantu miskin yang sedang dia hina. Kubalas kubuat ibu mertua histeris dengan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Salma berdiri di depan cermin di kamar tidur mereka yang sederhana. Kamar itu rapi, bersih, namun semua perabotnya dipilih dengan standar yang sangat biasa. Ranjang kayu standar, lemari 2 pintu, dan meja rias kecil. Semua ini adalah bagian dari sandiwara besar yang ia jalani selama 3 tahun terakhir. 3 tahun berpura-pura menjadi istri dari kalangan biasa, yang beruntung dinikahi oleh Faris, pria yang sedang meniti karir cemerlang. Kenyataannya, Faris hanya seorang karyawan tingkat menengah di perusahaan yang Salma dirikan dari nol. Tangan Salma terulur, merapikan hijab bergo polos berwarna krem yang ia kenakan. Pakaiannya malam ini adalah gamis katun sederhana. Ini adalah pakaian terbaiknya, setidaknya pakaian terbaik yang diizinkan untuk ia miliki dalam perannya sebagai Salma, istri Faris. 30 menit lagi mereka harus berangkat ke acara makan malam keluarga besar Faris. Acara bulanan yang selalu terasa seperti medan perang bagi Salma. Sebuah panggung di mana ia selalu menjadi target hinaan, sementara suaminya dipuja-puji. Ponselnya yang sederhana, model lama yang sengaja ia gunakan untuk komunikasi sehari-hari, berdering nyaring. Di layar tertera nama, ibu mertua. Salma menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu menggeser tombol hijau. Halo, Bu. Assalamualaikum, sapa Salma lembut. Waalaikumsalam. Kamu sudah siap belum, Salma? Suara Ibu Wati di seberang sana terdengar ketus, tanpa basa-basi. Acaranya jam 7 di restoran Mutiara. Awas kalau kamu telat. Dan ingat, pakai baju yang pantas sedikit. Jangan pakai daster bulu kamu itu. Saya malu nanti dilihat keluarga besar. Mereka semua bawa menantu yang berkelas, masa saya bawa kamu yang kayak pembantu? Salma memejamkan mata sejenak, menahan perih di hatinya. Iya, Bu. Salma sudah siap. Ini pakai gamis baru, kok. Baru? Baru beli di pasar mana? Sudahlah, yang penting jangan bikin malu. Faris itu anak kebanggaan saya. Karirnya sedang bagus. Jangan sampai kamu jadi penghambatnya. Cepat berangkat. Telepon ditutup sepihak. Salma meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Penghambat. Pembantu. Kata-kata itu sudah menjadi sarapan hariannya. Ia berjalan ke sisi lain tempat tidur, membuka laci nakas yang terkunci. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel lain. Ponsel pintar keluaran terbaru dengan teknologi tercanggih, yang bahkan belum rilis di pasaran. Salma membuka kuncinya dengan pemindai sidik jari. Layar menyala, menampilkan ratusan notifikasi email, pesan instan dari tim direksinya, dan laporan pasar saham. Ia membuka satu email penting. Judulnya, Akuisisi Saham PT Samudra Group, selesai. Salma membaca detailnya. Perusahaannya, sebuah raksasa teknologi yang bergerak di bidang keamanan siber dan pengembangan AI, baru saja berhasil mengakuisisi salah satu kompetitor terbesarnya. Sebuah kesepakatan bernilai triliunan rupiah. Di bawah email itu, ada notifikasi dari aplikasi perbankan bisnisnya. Laba bersih kuartal ini melebihi target 200%. Jutaan dolar masuk ke rekening perusahaan. Salma adalah pendiri, pemilik saham mayoritas, dan CEO rahasia di balik itu semua. Tak seorang pun tahu, bahkan Ibu Lina, ibunya sendiri, hanya tahu Salma bekerja keras. Sandiwara ini dimulai atas permintaan Faris. 3 tahun lalu, saat mereka akan menikah, Faris merasa sangat terintimidasi dengan kekayaan Salma. Keluargaku itu tipe yang memandang status. Salma, kalau mereka tahu kamu jauh lebih kaya dariku, aku akan terlihat seperti pria tak berguna, kata Faris saat itu. Aku mohon, demi harga diriku sebagai suami. Kita pura-pura hidup sederhana saja. Biar aku yang terlihat bekerja keras menafkahi kamu. Nanti, kalau aku sudah sukses, kita baru jujur. Salma, yang saat itu dibutakan oleh cinta, setuju. Ia membiayai pernikahan mereka secara diam-diam. Ia membelikan Faris mobil mewah atas nama perusahaan, memberinya posisi di perusahaannya dengan gaji, yang sebenarnya adalah uang Salma sendiri yang ditransfer. Ia bahkan tinggal di rumah kontrakan sederhana ini,
padahal ia memiliki sebuah geria tawang mewah di pusat kota. Ponsel sederhananya berbunyi lagi. Kali ini pesan dari Indah, adik iparnya. Sebuah foto tas bermerek yang mencolok. Mbak Salma, lihat dong tas baruku. Dibeliin Mas Faris, dong. Keren kan? Ini edisi terbatas. Mas Faris emang paling tahu cara manjain adiknya. Beda ya kalau orang sukses. Salma tersenyum getir. Tas itu, ia tahu persis harganya. Indah tidak tahu bahwa uang yang dipakai Faris untuk membelinya berasal dari kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar lunas oleh Salma setiap bulan. Salma mengunci kembali ponsel bisnisnya. Ia kembali menjadi Salma yang sederhana. Ia mendengar suara pintu depan terbuka. Faris pulang. Suaminya masuk ke kamar, melepas dasi mahalnya dengan angkuh. Ia melihat Salma sekilas. "Sudah siap?" tanyanya, nadanya datar. "Sudah, Mas." Ponsel Faris berbunyi. Notifikasi yang Salma tahu betul apa isinya. Salma baru saja mentransfer gaji bulanan Faris ke rekeningnya beberapa jam yang lalu. Faris memeriksanya, dan senyum puas langsung terbit di wajahnya. "Ah, gajiku sudah masuk. Pas sekali untuk traktir keluarga besar malam ini." Faris menatap Salma dari atas ke bawah. Ia mengernyit. "Gamis kamu, ya sudahlah. Tidak terlalu jelek. Yang penting, ingat pesan Mas." "Pesan yang mana, Mas?" tanya Salma, pura-pura lupa. Faris mendekat, memegang dagu Salma. Tatapannya tajam. "Di sana nanti, jangan banyak bicara. Kalau ibu atau Indah bicara padamu, iakan saja. Jangan membantah. Jangan pesan makanan yang aneh-aneh, nanti kamu kelihatan norak. Biar Mas yang bicara. Tugas kamu cuma duduk diam dan tersenyum. Paham?" Salma menatap mata suaminya. Mata yang dulu memancarkan cinta, kini hanya memancarkan kesombongan dan rasa tidak aman yang ditutupi dengan arogansi. "Paham, Mas?" jawab Salma pelan. "Bagus," kata Faris, melepaskan dagu Salma. "Ayo berangkat. Jangan sampai ibu menunggu." Dalam perjalanan menuju restoran, Salma hanya diam memandang keluar jendela. Ia melihat papan reklame digital raksasa di persimpangan jalan, menampilkan iklan terbaru dari perusahaannya. Wajahnya sebagai CEO tentu saja tidak pernah ditampilkan. Ia adalah kekuatan tak terlihat di balik itu semua. Ironis. Di luar sana ia adalah ratu yang menggerakkan ribuan bidak. Tapi di dalam mobil ini, ia hanyalah pion yang bahkan tidak boleh bersuara. Malam ini, Salma merasa kesabarannya sudah hampir habis. Restoran Mutiara adalah salah satu restoran termahal di kota itu. Interiornya mewah dengan lampu kristal besar menggantung di langit-langit, alunan musik biola klasik terdengar lembut, dan para pelayan bergerak nyaris tanpa suara. Keluarga besar Faris sudah berkumpul di sebuah meja private dining yang panjang. Begitu Salma dan Faris masuk, semua mata tertuju pada mereka. Tapi hanya sesaat. Tatapan mereka langsung beralih ke Faris, melewatinya seolah Salma tidak ada. Akhirnya, anak kebanggaan ibu datang. Seru Ibu Wati, berdiri dan memeluk Faris. "Ya ampun, kamu tambah gagah saja, Riz. Pasti proyek barunya lancar, ya?" "Tentu, Bu. Doakan saja," jawab Faris penuh percaya diri, sambil menyalami paman dan bibinya. Indah langsung memamerkan tas barunya. "Mas, lihat. Semua temanku iri sama tas pemberian Mas." Salma berjalan di belakang Faris, tersenyum dan mengangguk sopan ke semua orang. Ia mendapat tatapan meremehkan dari para bibi dan sepupu perempuan Faris. Mereka memandang gamis sederhananya, lalu berbisik-bisik dan tertawa kecil. Salma duduk di kursi paling ujung, di sebelah Faris, seperti biasa. Pelayan datang membawa buku menu. Buku menu itu tebal, bersampul kulit, tanpa harga. Harganya ada di buku menu terpisah, yang hanya diberikan kepada tuan rumah. "Dalam hal ini, Faris, silakan dipesan. Jangan sungkan-sungkan," kata Faris dengan gaya seorang bos besar. Ibu Wati dan Indah langsung memesan menu paling mahal yang mereka tahu. "Saya mau lobster thermidor," kata Indah. "Ibu mau wagyu tomahawk," timpal Ibu Wati. "Biar saja mahal, yang bayarkan Faris. Uangnya tidak berseri." Faris tertawa. "Aman, Bu. Pesan saja." Ia menoleh ke Salma yang masih melihat-lihat menu. "Kamu pesan apa?" "Salad saja, ya? Biar cepat. Kamu kan tidak biasa makan makanan begini." Sebelum Salma sempat menjawab, Ibu Wati sudah menyela. "Benar itu. Kasihan nanti dia sakit perut makan makanan mahal. Pesan saja sup jagung atau salad. Yang murah-murah saja."
Salma menutup buku menunya. Saya air putih saja, Bu, katanya tenang. Seluruh meja langsung hening. Air putih? Kamu ini aneh sekali, Salma. Mau sok diet kamu? Kata seorang bibi. Bukan, Bey. Mungkin dia sadar diri, tidak mau membebani suaminya. Timpal Indah sambil tertawa sinis. Faris terlihat malu. Sudah, pesan saja salad. Jangan bikin repot, katanya pada Salma dengan nada tertahan. Salma hanya mengangguk. Makan malam pun dimulai. Sepanjang acara, isinya hanya pujian untuk Faris. Paman-pamannya bertanya soal investasi. Bibi-bibinya menanyakan kapan Faris akan membeli rumah yang lebih besar. Rumah kontrakan kalian itu kan sempit. Riz, kapan pindah ke kompleks elit? Biar sepadan sama jabatan kamu, kata Ibu Wati. Sabar, Bu. Sedang cari-cari, jawab Faris. Sebuah kebohongan. Salma tahu, Faris sangat menikmati tinggal di rumah itu karena semua biaya sewa dan tagihan dibayar lunas oleh Salma. Sementara ia bisa menggunakan gajinya untuk bersenang-senang. Dan kamu, Salma, kata Ibu Wati tiba-tiba, membuat Salma yang sedang minum air putih hampir tersedak. Kamu itu kapan isinya? Sudah 3 tahun menikah kok belum hamil juga. Apa kamu mandul? Kasihan Faris. Sudah kerja keras, tapi istrinya tidak bisa kasih keturunan. Coba kamu periksa ke dokter. Atau jangan-jangan kamu memang tidak subur? Maklum, orang susah biasanya kurang gizi. Salma mengepalkan tangannya di bawah meja. Hinaan ini sudah keterlaluan. Kami masih berusaha, Bu, jawab Salma, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Berusaha apa? Kamu itu bisanya apa selain menghabiskan uang suamiku? Seru Ibu Wati. Bu, sudahlah, kata Faris, bukan untuk membela Salma, tapi karena ia malu percakapan itu didengar meja lain. Makanan penutup datang. Salma hanya memesan teh tawar hangat. Ia sudah kehilangan selera makan. Pikirannya melayang. Ia teringat rapat Dewan Direksi pagi tadi. Ia memimpin rapat yang dihadiri 20 eksekutif senior, mengambil keputusan bernilai ratusan miliar. Ia dihormati, disegani, setiap katanya adalah perintah. Di sini, ia bahkan tidak berhak memesan makanannya sendiri. Saat ia sedang melamun, tangannya tanpa sengaja menyenggol sendok kecil untuk teh. Sendok itu jatuh ke lantai marmer dengan bunyi denting yang nyaring. Klang! Bunyi itu seakan menghentikan waktu. Semua percakapan berhenti. Semua mata tertuju pada Salma. Faris memelototinya, wajahnya merah padam karena malu. Indah tertawa kecil. Dan Ibu Wati. Ibu Wati menatap Salma sejenak, lalu tiba-tiba ia tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa terbahak-bahak yang keras dan menghina. Hahaha, ya ampun. Benar-benar norak. Sampai sendok saja bisa jatuh. Ibu Wati menunjuk wajah Salma, air matanya keluar karena terlalu banyak tertawa. Saya tidak habis pikir, Faris. Kenapa kamu dulu mau menikahi wanita kampung ini? Tidak punya sopan santun sama sekali. Salma hanya diam, menunduk. Ibu Wati mengelap air matanya, tapi seringai jahatnya masih terpasang. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Salma. Restoran yang tadinya bising kini terasa hening. Salma, desis Ibu Wati. Saya mau tanya sama kamu. Gimana rasanya jadi menantu yang gagal? Salma mengangkat wajahnya. Gagal dalam segala hal, lanjut Ibu Wati, suaranya semakin keras, seolah ingin didengar semua orang. Gagal melayani suami, gagal kasih keturunan, gagal membawa nama baik keluarga. Gimana rasanya jadi wanita miskin yang gak punya apa-apa, yang bisanya cuma numpang hidup enak sama anakku? Restoran itu senyap. Faris menatap Salma dengan marah, memberi isyarat agar Salma diam dan menunduk. Tapi Salma tidak menunduk. Ia menatap lurus ke mata Ibu Wati. 3 tahun kesabaran. 3 tahun hinaan. 3 tahun sandiwara. Malam ini, semuanya berakhir. Salma tersenyum. Senyum tipis, tenang, namun lebih tajam dari pisau. Maaf, Bu. Tapi saya juga mau tanya. Ucap Salma dengan suara yang jelas dan mantap, memecah kesunyian. Gimana Bu rasanya, malam ini, kehilangan ATM berjalan? Pertanyaan Salma menggantung di udara. Suasana yang tadinya bising oleh tawa hinaan Ibu Wati, kini senyap seketika. Sendok yang tadi jatuh terasa lebih hening dibandingkan kesunyian yang mencekam meja itu sekarang. Tawa Ibu Wati terhenti di tenggorokannya. Ia menatap Salma dengan bingung, seringainya yang jahat perlahan luntur berganti kerutan di dahi. Apa? Apa maksud kamu bicara? ATM berjalan?
Ulangnya, suaranya tidak lagi sekeras tadi. Faris, yang wajahnya sudah merah padam karena malu, kini berubah pucat pasi. Ia tahu persis apa maksud Salma. Salma, desisnya tajam, suaranya rendah dan penuh ancaman. Jaga mulut kamu. Kamu sudah gila? Cepat minta maaf sama ibu. Faris berusaha meraih tangan Salma di bawah meja, berniat meremasnya sebagai peringatan. Tapi Salma dengan tenang menarik tangannya lebih dulu. Ia tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Ibu Wati. Kenapa? Mas? Mas takut? Tanya Salma pelan, tapi suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Hah? Takut? Ibu Wati tertawa lagi, kali ini terdengar dipaksakan. Ngomong apa kamu ini? Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma wanita miskin numpang hidup. Jangan mengigau. Indah ikut menimpali. Iya, Mbak Salma. Udah norak. Sekarang mulai halu ya? Kebanyakan nonton sinetron. Salma tersenyum. Ibu bilang saya miskin. Mas Faris bilang saya gila. Baik, mari kita buktikan. Perlahan, Salma meraih ponsel sederhananya yang tergeletak di meja. Ponsel model lama yang sering jadi bahan ejekan Indah. Semua mata di meja itu mengikuti gerakan tangan Salma. Mereka tidak tahu apa yang diharapkan. Mungkin Salma akan menelepon ibunya, mengadu sambil menangis. Tapi Salma tidak menelepon siapapun. Ia dengan tenang membuka kunci layar. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar, membuka sebuah aplikasi perbankan. Apa yang kamu lakukan, Salma? Mau pamer saldo kamu yang tidak seberapa itu? Ejek Indah. Salma mengabaikannya. Ia mengangkat ponsel itu, memutarnya agar layarnya menghadap lurus ke arah Ibu Wati. Ibu Wati. Ibu pasti kenal nomor rekening ini, kan? Ibu Wati menyipitkan matanya. Ia melihat nomor rekening yang tertera di layar. Itu adalah nomor rekening bank miliknya. Iya, itu rekening ibu. Kenapa? Setiap tanggal 1, selalu ada transferan masuk rekening itu, kan, Bu? Lanjut Salma. Transferan rutin. Jumlahnya, Salma menggeser layar sedikit, tepat 25 juta rupiah. Wajah Ibu Wati langsung berseri-seri. Ia menoleh ke Faris dengan bangga. Tentu saja, itu uang bulanan dari Faris. Anakku yang sukses, yang berbakti sama orang tua. Tidak seperti menantu yang tidak tahu diuntung. Faris mengangguk kaku, mencoba tersenyum. Sudah, Salma. Jangan bikin drama lagi. Simpan ponselmu. Oh, jadi ini uang dari Mas Faris? Tanya Salma, nadanya pura-pura terkejut. Mas Faris yakin? Padahal, transferan itu dikirim atas nama siapa? Bu? Ibu Wati terdiam. Sejujurnya, ia tidak pernah memperhatikan nama pengirimnya. Ia hanya peduli pada nominalnya. Ia selalu berasumsi itu dari Faris. Bu, kata Salma lagi, selama 3 tahun ini, setiap bulan, uang itu saya yang transfer. Dari rekening pribadi saya. Atas permintaan Mas Faris. Dunia Ibu Wati serasa berhenti berputar. Apa? Bohong. Kamu bohong. Saya bohong? Salma menatap suaminya. Mas Faris. Berani Mas Faris bersumpah di depan semua keluarga, bahwa uang itu uang Mas Faris. Faris membeku. Ia tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Seluruh keluarga besar kini menatap Faris, menunggu jawaban. Saya setuju memberi uang itu, lanjut Salma, karena Mas Faris bilang ibu membutuhkannya untuk biaya hidup dan pengobatan. Saya ikhlas. Saya pikir itu bagian dari bakti saya pada suami dan mertua. Saya tidak masalah Mas Faris mengaku itu uangnya, demi menjaga harga dirinya. Salma menarik napas. Tapi malam ini, ibu menghina saya. Ibu bilang saya wanita miskin. Ibu bilang saya menantu gagal. Ibu bilang saya numpang hidup. Salma, hentikan, bentak Faris, suaranya bergetar. Kenapa, Mas? Saya belum selesai. Salma kembali menatap Ibu Wati yang kini wajahnya sepucat kapas. Bu Wati, saya mau tanya. Bagaimana mungkin seorang wanita miskin yang numpang hidup, bisa memberi ibu uang 25 juta setiap bulan tanpa henti selama 3 tahun? Ibu Wati tidak bisa menjawab. Saya sudah menahan semua hinaan, kata Salma. Tapi saya tidak bisa menerima status parasit, padahal saya yang menjadi inangnya. Salma kembali menatap layar ponselnya. Ibu lihat ini? Ini adalah fitur transfer terjadwal. Atau auto debit. Jari telunjuk Salma yang lentik menekan satu tombol di layar.
Muncul sebuah pop-up konfirmasi. Dan karena saya ini menantu gagal yang miskin, saya rasa saya tidak pantas lagi mengirim uang. Jadi, transferan bulanan ini, saya batalkan. Salma menekan tombol, konfirmasi. Mulai detik ini. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja. Suasananya begitu tegang, bahkan denting sendok di meja lain terdengar seperti gong. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ting. Sebuah bunyi notifikasi pesan singkat terdengar nyaring. Bukan dari ponsel Salma, melainkan dari ponsel Ibu Wati yang ada di dalam tas mahalnya. Tangan Ibu Wati bergetar hebat saat ia merogoh tasnya. Semua mata memandangnya. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada satu pesan baru. Dari layanan SMS banking. Dengan jari-jari yang kaku, Ibu Wati membukanya. Matanya membelalak. Ia membaca pesan itu dengan suara terbata-bata, seolah tidak percaya dengan apa yang ia baca. Notifikasi bank. Autodebit terjadwal, senilai 25 juta rupiah, dari rekening AN Salma Hairunisa, telah dibatalkan. Ponsel itu jatuh dari genggaman Ibu Wati, tergeletak di atas piring makannya yang masih setengah penuh. Hening. Ibu Wati mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap Salma dengan horor. Salma, rekening atas nama kamu. Seluruh keluarga besar terperangah. Faris menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia hancur. Salma mengambil cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia meminumnya seteguk. Betul, Bu. Itu rekening saya, katanya tenang. Sekarang, pertanyaan saya tadi sudah bisa dijawab. Keheningan itu tidak bertahan lama. Keheningan itu pecah oleh satu suara. Bukan suara Salma, bukan suara Faris. Tapi suara teriakan melengking Ibu Wati. Tidak Aa. Faris. Jelaskan sama Ibu. Apa maksud semua ini? Ibu Wati bangkit dari kursinya, menggebrak meja dengan keras. Gelas-gelas bergetar, air tumpah. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah dan kepanikan yang luar biasa. Kenapa uangnya dari dia? Kenapa kamu bohong sama Ibu? Faris. Jawab Ibu. Semua paman, bibi, dan sepupu Faris kini menatap Faris dengan pandangan menghakimi. Pesta pujian untuk anak kebanggaan telah berakhir, berganti menjadi pengadilan keluarga. Faris, apa yang dikatakan Salma itu benar? Tanya seorang paman, suaranya berat. Jadi selama ini kamu bohongi kami semua? Timpal bibinya. Ya ampun, memalukan sekali, bisik seorang sepupu. Indah, yang tadi paling kencang menghina, kini terdiam. Tas baru yang tadi ia pamerkan, kini ia sembunyikan di bawah meja. Ia tiba-tiba sadar, jika uang bulanan ibunya saja dari Salma, bagaimana dengan tas mahal miliknya? Faris, yang terpojok dari segala arah, akhirnya meledak. Tapi ledakannya bukan ditujukan pada ibunya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Salma dengan mata memerah penuh kebencian. Kamu, teriaknya, menunjuk lurus ke wajah Salma. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu merencanakan semua ini untuk mempermalukan aku, kan? Dasar istri durhaka. Faris bangkit, ia hendak meraih Salma, mungkin menamparnya. Tapi Salma lebih dulu berdiri tegak, menatap suaminya tanpa rasa takut sedikitpun. Saya? Tanya Salma, suaranya dingin dan menusuk. Saya yang mempermalukan. Mas? Bukankah Mas Faris sendiri yang mempermalukan diri Mas? Bukankah Mas Faris yang membangun istana kebohongan ini? Tutup mulutmu, Salma. Diama, bentak Faris lagi. Tidak. Saya tidak akan diam lagi. Sudah cukup 3 tahun saya diam, balas Salma. Ia kini menatap seluruh keluarga besar itu satu persatu. Kalian semua menganggap saya wanita miskin yang menumpang hidup. Salma menunjuk Ibu Wati. Ibu bilang saya miskin. Bu, tas yang ibu pakai itu, yang harganya 70 juta. Itu uang saya. Mata Ibu Wati membelalak. Salma beralih ke Indah. Indah, tas baru kamu. Gaun yang kamu pakai. Cicilan mobil sport kamu yang kamu pamerkan minggu lalu. Itu semua uang saya. Tagihan kartu kreditnya dikirim ke email saya setiap bulan. Indah menahan napas, wajahnya pucat. Paman, Bibi, Salma menatap yang lain. Mas Faris bilang dia sibuk mengurus proyek besar. Mas Faris sering bilang dia mentraktir kalian semua. Bahkan makan malam mewah malam ini, yang katanya perayaan kesuksesan Mas Faris. Salma berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Makan malam ini pun, lanjutnya, saya yang bayar. Tadi sore,
Saya transfer uang 50 juta ke rekening Mas Faris dengan catatan, untuk makan malam keluarga. Sama seperti yang saya lakukan setiap bulan. Pengakuan itu bagaikan bom yang meledak di tengah meja. Ibu Wati terhuyung, ia terduduk kembali di kursinya dengan lemas. Ia histeris. Bohong. Kamu pasti bohong. Faris, bilang sama ibu dia bohong. Faris hanya bisa menggelengkan kepala, tapi ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Salma adalah kebenaran. Saya bohong? Salma tertawa pelan. Tawa yang getir. Bu, Mas Faris bekerja di mana? Di PT Cipta Karsa Mandiri, kan? Sebagai manajer pemasaran, benar? Ibu Wati mengangguk lemah. Itu adalah satu-satunya kebanggaannya. Saya tanya sama ibu, kata Salma. Pernahkah ibu mencari tahu siapa pemilik perusahaan itu? Pernahkah ibu bertanya-tanya kenapa karir Mas Faris bisa melesat begitu cepat, padahal kinerjanya biasa saja? Salma tidak menunggu jawaban. Perusahaan itu, PT Cipta Karsa Mandiri, adalah perusahaan milik saya. Saya yang mendirikannya 5 tahun lalu. Saya adalah pendiri, pemilik saham utama, dan CEO di perusahaan itu. Jika pengakuan sebelumnya adalah bom, ini adalah kiamat. Seluruh keluarga membeku. Rahang mereka jatuh. Mas Faris. Salma menatap suaminya yang kini gemetar hebat. Dia bukan manajer pemasaran. Jabatannya hanya staf biasa. Saya yang memintanya bergabung. Saya yang memberinya jabatan, manajer pemasaran, palsu itu. Saya yang memberinya mobil dinas mewah. Saya yang memberinya gaji besar yang sebenarnya adalah uang saya sendiri. Semua, agar dia tidak malu di depan keluarga. Saya melakukan semua ini. Suara Salma bergetar, kali ini bukan karena takut, tapi karena menahan luka. Karena 3 tahun lalu, Mas Faris memohon pada saya. Dia bilang dia cinta saya, tapi dia malu karena keluarganya sangat memuja status. Dia bilang harga dirinya sebagai laki-laki akan hancur jika keluarganya tahu istrinya jauh lebih sukses. Saya setuju. Saya setuju berpura-pura miskin. Saya setuju tinggal di rumah kontrakan sederhana. Saya setuju menerima semua hinaan ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Salma. Saya setuju karena saya mencintainya. Saya pikir cinta saya akan dihargai. Ternyata, cinta saya hanya jadi alas kaki untuk dia dan keluarganya. Kalian semua menginjak-injak saya sambil menikmati uang saya. Suasana restoran sudah sangat kacau. Beberapa tamu di meja lain mulai memperhatikan. Manajer restoran datang tergopoh-gopoh. Maaf, Pak, Bu. Ada masalah apa ini? Suara Anda mengganggu tamu yang lain. Faris dan Ibu Wati terlalu malu untuk menjawab. Salma menyeka air matanya dengan ujung hijabnya. Ia kembali tenang. Ia mengambil tas sederhananya. Tapi dari dalam tas itu, ia tidak mengeluarkan ponsel sederhananya. Ia mengeluarkan dompet kulit yang elegan dan sebuah ponsel lain. Ponsel canggih yang sangat tipis. Ia mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam legam dari dompetnya. Sebuah black card tanpa batas limit. Salma melempar kartu itu ke meja di depan sang manajer. Tidak ada masalah. Saya mau bayar semua tagihan meja ini. Manajer itu terkejut melihat kartu itu. Ia langsung mengangguk hormat. Salma menatap Faris dan keluarganya untuk terakhir kali. Wajah-wajah yang tadinya angkuh, kini penuh dengan kehancuran, malu, dan ketakutan. Nikmati makan malam kalian, kata Salma dingin. Anggap saja ini sedekah terakhir saya. Sedekah untuk para parasit. Salma berbalik. Ia berjalan keluar dari restoran itu. Tegak, tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan kekacauan, tagihan, dan keluarga yang baru saja menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan ATM berjalan. Mereka baru saja menghancurkan berlian yang mereka kira batu kerikil. Salma berjalan keluar dari restoran itu. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan ketenangan yang menakutkan, meninggalkan keheningan yang pecah oleh isak histeris Ibu Wati dan pekikan tertahan anggota keluarga lainnya. Di dalam, suasana meja makan itu berubah menjadi neraka. Semua mata yang tadi memuja Faris, kini menatapnya dengan campuran jijik dan cemooh. Faris sendiri masih membeku, menatap pintu tempat Salma menghilang. Kebohongannya yang ia rawat selama 3 tahun telah runtuh dalam hitungan menit. Faris, kejar dia, kejar istrimu, teriak Ibu Wati, tiba-tiba tersadar. Kepanikan kini mengalahkan rasa malunya. Jangan biarkan dia pergi. Uang kita, Faris. Uang 25 juta itu. Suruh dia aktifkan lagi.
Cepat. Ibu Wati mendorong-dorong tubuh anaknya. Faris, tersentak dari keterkejutannya, kini dikuasai oleh amarah. Bukan rasa bersalah, tapi amarah karena merasa dipermalukan. Beraninya dia, akan aku beri dia pelajaran. Faris bangkit dan berlari menyusul Salma. Ibu Wati dan Indah ikut berlari di belakangnya, terhuyung-huyung. Mereka tidak peduli lagi pada tatapan keluarga besar atau tamu restoran lainnya. Mereka berhasil mencapai lobi restoran yang mewah. Tepat saat itu, Salma baru saja melangkah keluar dari pintu putar otomatis. "Salma, berhenti kamu," teriak Faris. Salma berhenti melangkah. Ia berbalik perlahan. Wajahnya tenang, tanpa air mata. Faris, Ibu Wati, dan Indah berlari hendak menghampirinya. Tapi, baru 3 langkah keluar dari pintu, langkah mereka terhadang. 2 orang pria tinggi besar, berpakaian setelan jas hitam rapi dengan earpiece di telinga mereka, tiba-tiba muncul dan berdiri di antara Salma dan mereka. "Maaf," kata salah satu pria itu dengan suara berat dan datar. "Ibu Salma tidak ingin diganggu malam ini." Faris tertegun. "Siapa kalian?" "Minggir. Dia istri saya." Faris mencoba mendorong pria itu. Tapi pria itu tidak bergeser sedikitpun, tubuhnya sekeras baja. "Pak Faris," kata pria itu lagi, "atas perintah Ibu Salma, mohon jaga jarak Anda." "Ibu Salma?" Ibu Wati terengah-engah. "Ibu Salma siapa?" "Dia Salma, menantuku yang tidak tahu diri." Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah dan panjang, sebuah Maybach, meluncur mulus dan berhenti tepat di depan lobi. Pria berjas kedua segera bergerak, membuka pintu belakang mobil itu. Salma, tanpa berkata apa-apa lagi pada keluarga suaminya, berbalik badan. Ia melepas gamis katun sederhana yang ia pakai. Semua yang melihat terkesiap. Di balik gamis itu, Salma ternyata mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan celana bahan yang mahal. Pakaian yang jauh dari citra wanita miskin yang selama ini ia tampilkan. Ia melemparkan gamis itu ke lantai lobi, tepat di depan kaki Faris. "Itu," kata Salma pelan, "pakaian terakhir dari peran saya sebagai istri bodoh." Salma kemudian melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Pria berjas menutup pintu dengan hormat. Mobil itu meluncur pelan, meninggalkan Faris, Ibu Wati, dan Indah yang mematung di trotoar. Mereka bertiga, dengan latar belakang restoran mewah, kini terlihat sangat konyol dan menyedihkan. Di dalam mobil, Salma akhirnya bisa bernapas. Ia bersandar di jok kulit yang lembut. 3 tahun penuh kepura-puraan akhirnya usai. Ada rasa sakit di dadanya, rasa duka atas cinta yang ternyata palsu. Tapi di atas rasa sakit itu, ada kelegaan yang luar biasa. "Kita ke penthouse, Pak Rahmat," kata Salma pada sopir pribadinya. "Baik, Bu," jawab Pak Rahmat. Salma mengeluarkan tas sederhananya. Ia mengambil ponsel model lama dari dalamnya. Ia menatap ponsel itu sejenak. Ponsel yang menjadi saksi bisu semua hinaan dan pesan-pesan sinis dari Indah. Dengan sekali tarikan napas, Salma membuka jendela mobil dan melempar ponsel itu ke jalanan. Ponsel itu hancur berantakan di aspal. Ia kemudian mengambil ponsel bisnisnya yang canggih dari kompartemen tersembunyi di tasnya. Ia menekan 1 nomor panggilan cepat. "Halo, Anton. Selamat malam. Maaf mengganggu di luar jam kerja." Suara Salma kini berubah total. Tidak ada lagi nada lembut dan sabar. Yang terdengar adalah suara tegas, dingin, dan penuh wewenang. Suara seorang CEO. "Tidak masalah, Bu Salma. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Anton, kepala departemen HRD-nya. "Ya. Tolong proses surat pemutusan hubungan kerja atas nama Faris. Efektif segera," perintah Salma. Di seberang sana, Anton terdiam sejenak. "Faris suami ibu, Bu?" "Tepat," jawab Salma. "Alasannya, pelanggaran kode etik berat, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan pemalsuan data kinerja." "Baik, Bu. Akan saya proses segera untuk besok pagi," jawab Anton profesional. "Bagus. Satu lagi," tambah Salma. "Kirim tim keamanan ke rumah kontrakan saya di Jalan Merpati. Saya mau semua barang pribadi saya, dokumen, dan pakaian saya dikeluarkan dari sana. Malam ini juga. Saya tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Pastikan tidak ada satu barang pun yang tertinggal." "Segera dilaksanakan, Bu." Telepon ditutup. Salma memejamkan mata. Mobil mewah itu memasuki area basement sebuah gedung apartemen paling eksklusif di ibu kota. Gedung yang dijaga sangat ketat.
Para staf membungkuk hormat saat Salma keluar dari lift di lantai teratas, yang hanya bisa diakses dengan kartu pribadinya. Pintu penthouse terbuka. Salma masuk ke dalam rumahnya yang sebenarnya. Sebuah apartemen 2 lantai dengan jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan gemerlap lampu kota yang tak ada habisnya. Interiornya minimalis, elegan, dan penuh dengan teknologi canggih. Ini adalah dunia Salma. Ia berjalan ke kamar utamanya yang luas. Membuka walk-in closet yang besarnya setara dengan separuh rumah kontrakannya. Di dalamnya tergantung rapi ratusan setelan bisnis, gaun desainer, dan jajaran tas serta sepatu mahal yang tidak pernah ia sentuh selama 3 tahun. Salma melepaskan hijabnya, memperlihatkan rambutnya yang panjang terawat. Ia masuk ke kamar mandi marmer, menyalakan pancuran air hangat. Sambil membiarkan air membasuh sisa-sisa sandiwaranya, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang lelah, namun matanya menyeratkan kekuatan baru. Peran Salma, istri miskin yang sabar, telah mati di restoran tadi. Malam ini, Salma Hairunisa, sang ratu yang menyamar, telah kembali merebut tahtanya. Dan ia tahu, perang baru saja dimulai. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur di rumah Ibu Wati. Sepulangnya mereka dari restoran, setelah menahan malu luar biasa di depan keluarga besar yang membubarkan diri dengan cemoohan, rumah itu berubah menjadi medan perang baru. Ibu Wati meraung-raung di ruang tamu. Ia menyalahkan Faris atas segalanya. Bodoh. Kamu anak bodoh. Kenapa kamu biarkan ini terjadi? Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Uang 25 juta itu hilang. Hilang, Faris. Bagaimana kita bayar semua tagihan bulan ini? Arisan ibu, cicilan rumah. Faris, yang egonya sudah hancur lebur, balas berteriak. Cukup, Bu. Ibu pikir aku tidak pusing? Ini semua gara-gara ibu. Kalau saja ibu tidak menghina dia tidak akan semarah itu. Ibu yang bikin semua ini kacau. Kamu menyalahkan ibu, pekik Ibu Wati. Kamu yang bohong. Kamu bilang kamu manajer sukses. Ternyata kamu cuma parasit. Numpang hidup sama istri. Memalukan. Parasit. Indah, yang sejak tadi diam karena syok, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Mas, kalau Mas Faris numpang hidup, berarti tas aku, mobil aku. Semua itu uang dia, bentak Faris. Puas kalian? Di tengah kekacauan itu, Indah panik membuka aplikasi mobile banking dan kartu kreditnya. Mas, kartu kreditku. Kartu kreditku limitnya jadi 0. Gak bisa dipakai. Ditolak. Ini pasti ulah Mbak Salma. Jeritan panik Indah menambah keruh suasana. Saat Ibu Wati dan Faris masih saling menyalahkan, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar rumah. Suara mesin diesel yang besar. Suara apa itu? Tanya Ibu Wati ketakutan. Indah berlari ke jendela dan mengintip keluar. Matanya membelalak ngeri. Mas, mobilku. Ada truk derek di luar. Mereka mau ambil mobilku. Indah berlari keluar rumah tanpa alas kaki, diikuti Faris dan Ibu Wati. Benar saja, di bawah lampu jalan yang temaram, sebuah truk derek besar sedang bersiap mengangkat mobil sport mungil berwarna merah milik Indah. Hei, apa-apaan ini? Jangan sentuh mobil saya, teriak Indah histeris. Ia mencoba menghalangi petugas. Seorang pria berjaket seragam perusahaan leasing menghampiri mereka dengan tenang, membawa map. Selamat malam. Maaf mengganggu. Kami dari pihak leasing atas instruksi dari PT Cipta Karsa Mandiri. Ada perintah penarikan aset perusahaan, katanya datar. Aset perusahaan apa? Ini mobil saya, raung Indah. Maaf, Bu. Mobil ini terdaftar sebagai aset perusahaan atas nama Ibu Indah, sebagai fasilitas dari Bapak Faris. Per malam ini, pukul 10, semua fasilitas yang terhubung dengan Bapak Faris ditarik kembali oleh perusahaan. Jelas pria itu. Tidak bisa. Ini perampokan, teriak Ibu Wati. Tidak ada yang dirampok, Bu, kata pria itu. Ini prosedur legal. Jika Ibu melawan, kami akan panggil pihak berwajib. Indah hanya bisa menangis meraung-raung saat mobil kebanggaannya diangkat dan dibawa pergi. Tetangga mulai keluar, berbisik-bisik melihat drama itu. Faris mematung. Pikirannya kosong. Fasilitas ditarik. Itu artinya, dia berlari ke garasi. Jantungnya serasa copot. Benar saja. Mobil sedan mewah hitam yang biasa ia pakai untuk pamer, juga sedang diurus oleh tim lain. Kapnya sudah dibuka, akinya sedang dicabut. Jangan sentuh mobil saya, teriak Faris.
Petugas yang di garasi menunjukkan surat yang sama. Maaf, Pak Faris. Mobil dinas Anda ditarik kembali. Perintah dari kantor pusat. Saya manajer pemasaran. Kalian tidak bisa lakukan ini. Petugas itu menatap Faris dengan pandangan aneh. Manajer pemasaran? Pak, di data kami, jabatan Anda staf biasa. Dan per malam ini, status Anda sudah nonaktif. Bohong. Malam itu, mereka kehilangan 2 mobil mewah dalam waktu kurang dari 30 menit. Mereka kembali ke dalam rumah dengan langkah gontai. Ibu Wati pingsan di sofa. Indah menangis di kamarnya. Faris, di sisi lain, masih dipenuhi amarah dan penyangkalan. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia istriku. Besok aku akan ke kantor. Aku akan paksa dia minta maaf. Dia hanya menggertak. Keesokan paginya, Faris bangun dengan mata merah. Tanpa 2 mobilnya, ia terpaksa memesan taksi online untuk ke kantor. Ia masih memakai kemeja kerjanya yang mahal, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Ia tiba di lobi megah PT Cipta Karsa Mandiri. Dia berjalan angkuh menuju gerbang akses karyawan. Ia menempelkan kartu identitasnya. Bip, bip, bip. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Faris mengernyit. Ia mencobanya lagi. Bip, bip, bip. Merah. 2 orang satpam bertubuh tegap menghampirinya. Maaf, Pak. Ada yang bisa dibantu? Kartu saya error. Saya Faris, manajer pemasaran. Saya mau ke ruangan saya, katanya ketus. Satpam itu saling berpandangan. Mohon maaf, Pak Faris. Nama Bapak sudah tidak ada di sistem karyawan aktif kami per pagi ini. Apa maksudmu? Saya bilang saya manajer. Faris mulai berteriak, membuat lobi yang ramai itu menoleh padanya. Ada apa ini? Sebuah suara tenang terdengar. Anton, kepala HRD, berjalan menghampiri mereka dari arah lift. Pak Anton, bagus Anda di sini. Tolong bilang sama satpam ini, kartu saya error. Saya mau ketemu Salma, kata Faris. Anton menatap Faris dengan dingin. Pak Faris, saya rasa Anda sudah salah paham. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ini surat resmi pemutusan hubungan kerja Anda. Tangan Faris gemetar saat membuka amplop itu. Ia membaca isinya. Dipha. Dengan alasan, pelanggaran kode etik berat, dan penyalahgunaan fasilitas. Ini tidak sah. Saya mau bicara dengan istri saya. Saya mau bicara dengan Salma. Salma. Faris mengamuk. Ia mencoba menerobos gerbang akses. Tolong dicatat, kata Anton pada satpam, suaranya kini keras. Yang dimaksud Bapak ini adalah CEO kita, Ibu Salma Hairunisa. Dan beliau sedang memimpin rapat dewan direksi di lantai 30. Beliau tidak bisa diganggu. Faris membeku. CEO. Rapat dewan direksi. Bapak Faris sudah bukan lagi karyawan. Mohon antar Bapak ini keluar dari area gedung. Perintah Anton. Tidak. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya suaminya. Salma. Salma. Kedua satpam itu tidak ragu lagi. Mereka mencengkeram kedua lengan Faris dan menyeretnya paksa keluar dari lobi. Faris meronta-ronta seperti orang gila. Karyawan lain yang lalu lalang menatapnya dengan pandangan iba dan cemooh. Faris dilempar begitu saja ke trotoar. Kemeja mahalnya kusut, dasinya miring. Ia, yang kemarin masih dipuja sebagai putra kebanggaan, kini terhina di depan perusahaan yang ternyata milik istrinya sendiri. Goncangan pertama telah menghantamnya. Dan Faris sadar, ini baru permulaan. Faris tiba di rumah ibunya dengan berjalan kaki dari halte bus terdekat. Ia harus menempuh sisa perjalanan di bawah matahari yang terik, pemandangan yang sangat kontras dari hari-hari sebelumnya ketika ia meluncur mulus dalam sedan mewah berpendingin udara. Kemeja mahalnya lepek oleh keringat, dan kakinya lecet karena sepatu kulit mahal itu tidak dirancang untuk berjalan jauh. Harga dirinya sudah terkoyak-koyak, dilempar keluar dari lobi perusahaannya sendiri seperti sampah. Begitu ia membuka pintu rumah, ia tidak disambut dengan simpati. Ibu Wati dan Indah sedang duduk di ruang tamu yang kini terasa suram. Kemarin, ruangan itu penuh dengan perabot mahal. Pagi ini, beberapa barang sudah hilang. Gimana, Faris? Kamu sudah bicara sama Salma? Dia sudah aktifkan lagi transferannya, kan? Todong Ibu Wati, matanya bengkak namun masih menyeratkan keserakahan. Faris melempar tas kerjanya ke lantai. Aku dipecat, desisnya. Indah menjerit. Ibu Wati ternganga.
Dipecat? Dipecat dari perusahaan istrinya sendiri? Dia sudah gila. Dia tidak gila, Bu. Dia CEO. Aku yang dianggap melanggar aturan. Faris menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Aku dilempar keluar oleh satpam. Di depan semua karyawan. Kepanikan yang sesungguhnya akhirnya melanda rumah itu. Ini bukan lagi soal kehilangan uang jajan bulanan. Ini soal kehilangan segalanya. Terus bagaimana ini? Suara Indah bergetar. Tagihan paylaterku sudah jatuh tempo. Aku pakai untuk beli perawatan minggu lalu. Aku pikir Mas Faris yang akan bayar. Cicilan rumah ini, Faris, seru Ibu Wati, menunjuk ke sekeliling. Cicilan rumah ini masih sisa 5 tahun lagi. Itu yang bayar siapa? Selama ini kamu bilang dari bonus kamu. Jangan bilang. Wajah Faris sudah menjawab semuanya. Itu. Salma yang urus. Dia yang bayar. Dia bilang itu hadiah untuk ibu. Aku Faris pelan. Ibu Wati terduduk lemas. Rumah yang ia bangga-banggakan, rumah tempat ia menghina Salma, ternyata juga milik Salma. Kita akan jadi gelandangan, ratap Indah. Setelah beberapa jam tenggelam dalam kepanikan dan saling menyalahkan, Ibu Wati tiba-tiba berdiri. Matanya yang tadi sembab kini menyala dengan licik. Ia belum mau kalah. Ibu ada ide, katanya. Faris dan Indah menatapnya tanpa harapan. Kita tidak bisa membiarkan dia menang begitu saja, desis Ibu Wati. Dia memang kaya. Tapi dia istri kamu, Faris. Menurut hukum, harta yang didapat selama pernikahan adalah milik bersama. Dia tidak bisa seenaknya mengambil semuanya. Faris, yang pikirannya buntu, mulai melihat secercah harapan. Maksud ibu? Gugat cerai dia, kata Ibu Wati tegas. Kita yang gugat dia lebih dulu. Kita tuntut harta Gonogini. Setengah dari perusahaannya, setengah dari penthouse mewahnya, setengah dari semua uangnya. Dia sudah mempermalukan kamu sebagai suami. Kita bisa bilang dia istri yang tidak patuh. Indah langsung bertepuk tangan. Benar juga. Kita bisa kaya raya. Jauh lebih kaya dari sekadar 25 juta sebulan. Faris ragu. Apa bisa, Bu? Dia terlihat sangat berkuasa. Pasti bisa. Hukum agama dan negara melindungi suami, seru Ibu Wati, keyakinannya kembali. Sekarang, kita cari pengacara. Kita tuntut dia sampai miskin. Mereka mengumpulkan sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki. Indah terpaksa menjual gelang emas pemberian terakhir Faris, yang tentu saja dibeli dengan uang Salma, dengan harga murah. Mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya konsultasi dengan seorang pengacara yang direkomendasikan teman arisan Ibu Wati. Sore itu, mereka bertiga duduk di kantor pengacara yang kecil dan agak pengap. Ibu Wati, dengan sisa-sisa arogansinya, menceritakan versi ceritanya. Ia melukiskan Faris sebagai suami yang teraniaya, yang istrinya tiba-tiba menjadi sombong setelah sukses dan kini menelantarkan suaminya. Pengacara itu, seorang pria parubaya berkacamata tebal, mendengarkan dengan saksama. Ia mengangguk-angguk, mencatat di buku catatannya. Jadi, kami mau menuntut hak kami, Pak, tutup Ibu Wati. Kami mau setengah dari semua aset atas nama Salma Hairunisa, termasuk perusahaannya. Pengacara itu menghela napas. Baik, Bu Wati, Pak Faris. Saya mengerti duduk perkaranya. Tuntutan harta Gonogini memang hak suami atau istri. Ia membuka laptopnya. Saya cek sebentar data publik perusahaan istri Anda. PT. Cipta Karsa Mandiri, ya? Faris mengangguk. Pengacara itu mengetik beberapa saat. Alisnya terangkat. Perusahaan ini didirikan 5 tahun lalu. Statusnya perseroan terbatas. Pemilik saham mayoritas, 90%, atas nama Salma Hairunisa. Nah, itu dia. Kami tuntut setengahnya, seru Indah. Pengacara itu menggeleng. Tunggu dulu. Pak Faris, Bapak menikah dengan Ibu Salma 3 tahun lalu. Benar? Benar, jawab Faris. Artinya, kata pengacara itu, perusahaan ini adalah harta bawaan Ibu Salma. Aset yang ia miliki sebelum menikah dengan Bapak. Secara hukum, harta bawaan tidak termasuk dalam harta Gonogini. Itu murni milik pribadi Ibu Salma. Dunia mereka runtuh untuk kedua kalinya. Apa? Tidak mungkin. Pasti ada cara lain, pekik Ibu Wati. Tidak ada, Bu, kata pengacara itu. Harta Gonogini adalah harta yang diperoleh bersama selama masa pernikahan. Misalnya, jika Bapak dan Ibu Salma menabung bersama dan membeli rumah baru atas nama berdua. Tapi dalam kasus ini,
Sepertinya semua aset utama sudah dimiliki Ibu Salma sebelumnya. Tapi dia menghina suami. Dia memecat suami, kata Faris panik. Soal pemecatan, itu ranah hukum ketenagakerjaan, jawab pengacara itu, suaranya mulai dingin. Dan jika alasannya adalah penyalahgunaan fasilitas perusahaan seperti yang Ibu Wati ceritakan tadi, jujur saja, posisi Bapak sangat lemah. Perusahaan berhak penuh memecat karyawan yang melanggar aturan, tidak peduli statusnya suami CEO atau bukan. Pengacara itu menutup laptopnya. Ada satu hal lagi yang krusial. Apakah Bapak dan Ibu Salma menandatangani perjanjian pranikah? Faris terdiam. Ia teringat. Sebulan sebelum menikah, Salma pernah menyodorkan beberapa lembar dokumen. Salma bilang itu hanya formalitas administrasi. Faris, yang saat itu sibuk membayangkan hidup enak, menandatanganinya begitu saja tanpa membaca. Ia pikir itu dokumen biasa. Saya rasa ada, cicit Faris. Wajah pengacara itu berubah masam. Kalau begitu, habislah. Saya hampir yakin isi perjanjian itu adalah pemisahan harta total. Artinya, apa yang jadi milik Ibu Salma tetap miliknya, dan apa yang jadi milik Bapak tetap milik Bapak. Tapi saya tidak punya apa-apa, teriak Faris. Tepat sekali, kata pengacara itu. Ia berdiri. Maaf, Pak Faris, Bu Wati. Saya tidak bisa mengambil kasus ini. Anda tidak punya dasar hukum untuk menuntut harta Gonogini. Sama sekali. Pengacara itu menunjuk ke pintu. Biaya konsultasi bisa dibayar di meja depan. Selamat sore. Mereka bertiga berjalan keluar dari kantor pengacara itu dengan langkah gontai. Uang terakhir mereka habis untuk membayar konsultasi yang sia-sia. Dalam perjalanan pulang di bus kota yang sesak, Ibu Wati menangis tanpa suara. Indah menatap kosong keluar jendela. Faris mengepalkan tangannya. Ia tidak hanya kehilangan uang. Ia kehilangan segalanya. Malam itu, mereka mencoba menghubungi beberapa kerabat. Paman dan bibi yang dulu memujinya di restoran. Begitu mendengar suara Faris, mereka langsung menutup telepon. Jangan hubungi kami lagi, Faris. Kami malu punya kerabat penipu seperti kamu. Mereka benar-benar sendirian, terisolasi, miskin, dan terhina. Ibu Wati kini sadar, ini bukan lagi soal kehilangan 25 juta. Ini adalah soal bertahan hidup. 2 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk. Rumah Ibu Wati yang dulu ramai oleh teman-teman arisannya, kini sepi. Telepon rumah terus berdering, tapi isinya hanya dari penagih utang. Kartu kredit Ibu Wati dan Indah sudah diblokir total karena tagihan yang menunggak, yang biasanya otomatis lunas dibayar oleh Salma. Mereka bertahan hidup dengan sisa-sisa beras di dapur dan mie instan. Faris hanya mengurung diri di kamar. Ia terlalu malu untuk keluar, terlalu hancur untuk berpikir. Ibu Wati, didorong oleh keputusasaan murni, akhirnya mengambil keputusan nekat. Kita tidak bisa mati kelaparan di sini, katanya pagi itu. Kita harus temui Salma. Kita harus minta maaf. Minta maaf? Ejek Indah. Setelah semua ini, dia tidak akan mau bertemu kita. Kita paksa, kata Ibu Wati. Kita datangi rumah kontrakan itu. Rumah di Jalan Merpati. Dia pasti masih menyimpan barang-barangnya di sana. Kita tidak akan pergi sebelum dia mau bicara. Dia sudah dipecat. Bu, kita tidak bisa ke kantornya. Penthouse itu kita tidak tahu di mana, kata Faris lemah dari dalam kamar. Hanya rumah itu yang kita tahu. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka bertiga bersiap-siap. Mereka tidak punya uang untuk taksi. Mereka harus berjalan kaki ke halte, lalu menyambung 2 kali angkutan kota. Perjalanan yang dulu hanya 30 menit dengan mobil, kini memakan waktu hampir 2 jam. Bagi Ibu Wati dan Indah, ini adalah penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Berdesakan di angkot yang panas, mencium bau asap, dilihat oleh orang-orang. Indah menutupi wajahnya, sementara Ibu Wati menahan tangis amarah. Akhirnya, mereka tiba di Jalan Merpati. Gang sempit itu terlihat sama seperti dulu. Dan rumah kontrakan bercat krem itu berdiri di ujung jalan. Ayo, desis Ibu Wati. Mereka berjalan cepat ke gerbang. Tapi langkah mereka terhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Gerbang itu terkunci rapat dengan gembok baru yang besar. Dan di depan gerbang, tertancap sebuah papan pengumuman yang masih baru. Dijual, baca Faris pelan. Hubungi, agen properti. Dijual? Ibu Wati panik. Ia mengintip dari celah gerbang. Jantungnya serasa diremas. Rumah itu kosong. Bukan sekadar kosong ditinggal pergi, tapi kosong melompong.
Tidak ada satupun perabot. Tidak ada sofa, tidak ada meja makan, tidak ada tirai di jendela. Bersih. Seolah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Tim yang dikirim Salma malam itu bekerja dengan sangat efisien. Tidak mungkin. Ibu Wati mengguncang-guncang gerbang itu dengan histeris. Barang-barang kita. Barang-barang Faris. Di mana semuanya? Dia mengambil semuanya. Bisik Indah ngeri. Dia bahkan tidak meninggalkan sendok. Faris menyadari kebenaran yang lebih pahit. Bu, jangan-jangan rumah ini bukan kontrakan. Jangan-jangan rumah ini juga milik Salma. Kebisuan melanda mereka. Salma begitu kaya, bahkan rumah yang ia gunakan untuk berpura-pura miskin adalah miliknya sendiri. Saat mereka bertiga berdiri kebingungan, putus asa, dan terlihat menyedihkan di depan gerbang yang terkunci, sebuah mobil Alphard hitam mengilap berhenti pelan di belakang mereka. Pintu geser otomatisnya terbuka. Keluarlah seorang wanita paruh baya. Ia mengenakan gamis sutra sederhana namun sangat elegan, dipadukan dengan hijab yang serasi. Wajahnya teduh, memancarkan aura wibawa yang tenang. Faris dan Ibu Wati langsung mengenalinya. Ibu Lina, cicit Faris. Itu adalah Ibu Lina, ibunda Salma. Tapi penampilannya sangat jauh berbeda dari bayangan Ibu Wati. Salma selalu bilang ibunya hanya penjual kue di kampung. Tapi wanita di depan mereka ini lebih terlihat seperti istri pejabat tinggi atau seorang pengusaha sukses. Ibu Wati, meski kaget, naluri jahatnya kembali. Oh, besan dari kampung akhirnya datang. Mau apa kamu kesini? Mau pamer juga seperti anakmu? Ibu Lina menatap Ibu Wati. Tatapannya tidak marah, tapi penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Assalamualaikum, Bu Wati, Faris, sapanya lembut. Saya mencari Salma. Saya dengar dari asistennya ada masalah. Masalah? Anakmu yang membuat masalah? Sembur Ibu Wati. Dia menelantarkan suaminya. Dia mengambil semua hartanya. Kamu pasti yang mengajarinya jadi istri durhaka. Ibu Lina tersenyum tipis. Bu Wati, saya memang mengajari anak saya. Saya mengajarinya menjadi kuat, mandiri, dan cerdas. Saya juga mengajarinya untuk sabar. Tapi saya tidak pernah mengajarinya untuk menjadi bodoh dan membiarkan dirinya diinjak-injak. Halah, sok bijak kamu. Kamu cuma penjual kue. Jangan ikut campur. Penjual kue? Ibu Lina terkekeh pelan. Saya rasa Salma belum menceritakan semuanya pada kalian. Ibu Lina merogoh tas tangannya. Benar, saya memang penjual kue. Tapi bukan kue bolu atau lapis legit. Perusahaan saya membuat kue yang lebih rumit. Kami membuat software. Mata Ibu Wati membelalak. Perusahaan Salma, PT. Cipta Karsa Mandiri, lanjut Ibu Lina, adalah perusahaan rintisan yang ia bangun di atas fondasi perusahaan teknologi milik almarhum ayahnya. Saya yang membantunya mengelola warisan itu. Jadi, Bu Wati, kami bukan orang kaya baru. Kami hanya tidak suka pamer. Ibu Wati dan Faris membeku. Mereka baru sadar. Mereka tidak hanya menghina orang kaya. Mereka telah menghina keluarga terpandang yang kekayaannya sudah mengakar. Salma tidak ada di sini, kata Ibu Lina, suaranya kini berubah tegas. Dia sedang di luar negeri, mengurus akuisisi perusahaan baru. Dia tidak punya waktu untuk drama ini. Kami cuma mau minta maaf, kata Faris, akhirnya menemukan suaranya. Saya mau rujuk. Ibu Lina menatap Faris dengan pandangan iba. Sudah terlambat, Faris. Kesabaran ada batasnya. Ibu Lina melangkah maju dan menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang tebal kepada Faris. Jauh lebih tebal dari surat pemecatan kemarin. Salma menitipkan ini untukmu. Tangan Faris bergetar hebat saat menerimanya. Ia membukanya perlahan. Ibu Wati dan Indah ikut mengintip. Mata mereka bertiga membelalak ngeri. Halaman paling atas adalah surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama. Surat gugatan cerai. Dan di baliknya, ada tumpukan dokumen lain. Surat somasi dari tim pengacara Salma. Tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik. Tuntutan pengembalian dana perusahaan yang disalahgunakan Faris untuk Indah dan Ibu Wati. Tuntutan pidana atas penipuan dan pemalsuan status jabatan. Apa-apa ini? Rintih Ibu Wati. Ibu Lina berbalik, melangkah kembali ke mobilnya. Itu, katanya tanpa menoleh, adalah harga yang harus kalian bayar. Dan Bu Wati, Ibu Lina berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Seharusnya Ibu sadar sejak awal. Berlian tidak akan selamanya mau terbaring di lumpur. Pintu mobil tertutup.
Alphard itu meluncur pergi dengan tenang, meninggalkan Faris, Ibu Wati, dan Indah yang terduduk lemas di pinggir jalan, memegang surat-surat yang akan menghancurkan sisa hidup mereka. Perjalanan pulang dari Jalan Merpati adalah siksaan yang tak terkatakan. Amplop coklat tebal itu terasa membakar tangan Faris. Gugatan cerai, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi. Salma tidak main-main. Dia tidak hanya mencabut akar kebohongan mereka, dia mencabutnya sampai ke tanah-tanahnya, memastikan tidak ada yang bisa tumbuh lagi. Mereka bertiga berjalan dalam diam. Taksi atau angkot bukan lagi pilihan, uang mereka sudah habis untuk perjalanan tadi. Mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer kembali ke rumah Ibu Wati. Ibu Wati, yang biasanya tak mau kakinya menginjak aspal panas, kini berjalan gontai. Sandal mahalnya yang tipis membuat telapak kakinya melepuh. Indah menangis sesenggukan, mengeluhkan nasibnya, mengeluhkan panas, mengeluhkan segalanya. Faris hanya diam. Pikirannya berputar pada satu kalimat Ibu Lina, "Kami bukan orang kaya baru." Mereka telah salah besar. Mereka menghina seekor singa betina yang mereka kira kucing kampung. Mereka menghina induknya, yang ternyata adalah seekor beruang. Ketika mereka tiba di rumah, pemandangan lain sudah menunggu. Sebuah surat terlekat di pintu depan. Bukan surat cinta. Bukan surat tagihan biasa. Itu adalah surat peringatan penyitaan dari bank. Tidak, tidak. Rintih Ibu Wati. Ia merobek surat itu. Mereka tidak bisa. Ini rumahku. Ini bukan rumah ibu lagi, bentak Faris, keputusasaannya meledak. Ibu tidak dengar? Salma yang bayar cicilannya. Dan sekarang dia berhenti membayar. Bank tahu kita tidak punya penghasilan. Tentu saja mereka akan menyitanya. Dalam surat itu tertulis jelas, mereka punya waktu 1 minggu untuk melunasi seluruh sisa pinjaman, atau rumah itu akan dilelang. Sebuah angka yang mustahil. Ratusan juta rupiah. 1 minggu itu berlalu dalam kabut. Mereka mencoba menghubungi Salma. Nomornya tidak aktif. Mereka mencoba menghubungi Ibu Lina. Nomornya memblokir mereka. Faris mencoba menjual sisa-sisa barang di rumah. TV besar, sofa, lemari. Tapi hasilnya hanya cukup untuk makan beberapa hari. Mereka mencoba melawan gugatan itu. Faris mendatangi beberapa pengacara lain, memohon bantuan hukum gratis. Tapi begitu para pengacara itu melihat siapa lawannya, tim pengacara korporat papan atas yang disewa Salma, dan melihat tumpukan bukti penipuan dan penggelapan dana yang Salma sertakan, mereka semua mundur. "Kasus Anda tidak bisa dimenangkan, Pak," kata pengacara terakhir. "Buktinya terlalu kuat. Anda menandatangani laporan fasilitas palsu. Anda menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Anda terlibat dalam penipuan status. Saran terbaik saya, akui saja dan minta keringanan. Jangan melawan." Faris hancur. Hari pengusiran tiba. Sebuah truk dari pihak bank datang. Petugas keamanan, yang jauh lebih tegap dari satpam di kantor, mengawasi mereka. Faris, Ibu Wati, dan Indah hanya diizinkan membawa pakaian mereka. Semua perabot yang menempel, yang dibeli dari uang Salma, disita untuk dilelang bersama rumah. Tetangga yang dulu iri pada kemewahan mereka, kini menonton dengan tatapan sinis dan iba. Ibu Wati menutupi wajahnya dengan kain, menangis dalam diam. Indah berteriak-teriak, menyalahkan Salma sebagai wanita kejam. Faris hanya memanggul 2 tas besar berisi pakaian mereka bertiga, berjalan keluar dari rumah yang sudah puluhan tahun ia tinggali. Mereka tidak punya tujuan. Kerabat yang dulu memuja Faris, kini menutup pintu saat mereka datang. Mereka dianggap aib keluarga. Malam itu, mereka berakhir di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran kota yang kumuh. Sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter, dengan 1 kamar mandi di luar yang dipakai bersama-sama penghuni lain. Bau selokan menusuk hidung. Dindingnya berjamur. Ibu Wati langsung pingsan begitu melihat tempat itu. Indah menjerit histeris. "Aku tidak mau tinggal di sini. Ini tempat sampah." "Lalu kita mau tinggal di mana?" teriak Faris, melempar tas ke lantai yang kotor. "Di jalan? Ini satu-satunya yang bisa kita sewa dengan sisa uang penjualan TV kemarin. Diam dan terima nasib kalian." Kehidupan baru mereka dimulai. Kehidupan dalam kemiskinan yang sesungguhnya. Faris, dengan catatan kriminal dan pemecatan tidak hormat, tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia berakhir menjadi kuli panggul di pasar, mengangkat karung-karung beras dan sayur. Punggungnya yang dulu terbiasa bersandar di kursi empuk, kini melepuh dan sakit setiap malam. Indah, yang dulu hanya tahu shopping dan salon, terpaksa bekerja.
Tapi ia tidak punya keahlian. Ia mencoba melamar jadi kasir, tapi sikap angkuhnya membuatnya dipecat di hari pertama. Ia akhirnya bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan kecil, tangannya yang dulu mulus kini kasar dan berbau amis. Dan Ibu Wati. Karma terberat mungkin jatuh padanya. Wanita yang dulu menghina Salma sebagai pembantu, kini harus menjadi pembantu cuci gosok. Ia bekerja dari rumah ke rumah, mencuci pakaian kotor orang lain, menggosok lantai, menerima upah harian yang hanya cukup untuk membeli beras. Setiap hari adalah penghinaan. Setiap hari adalah siksaan. Faris seringkali hanya duduk termenung di depan kontrakan mereka, memandangi langit. Ia teringat Salma. Teringat kelembutannya, kesabarannya, senyumnya. Ia teringat bagaimana Salma selalu menyiapkan air hangat untuknya. Ia teringat bagaimana Salma memijat kakinya saat ia pura-pura lelah, bekerja keras. Semua itu ia tukar dengan apa? Dengan pujian palsu dari ibunya? Dengan tas mahal untuk adiknya? Satu sore, didorong oleh sisa-sisa penyesalan dan keputusasaan, Faris nekat. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk naik bus ke pusat kota. Ia berdiri di seberang gedung PT Cipta Karsa Mandiri. Gedung yang dulu jadi simbol kebohongannya. Ia berdiri di sana berjam-jam, dengan pakaian kuli yang lusuh dan bau keringat. Ia hanya ingin melihat Salma. Sekali saja. Untuk meminta maaf. Tepat jam 5 sore, lobi gedung mulai ramai. Faris mencoba menyeberang jalan. "Saya mau bertemu Ibu Salma," teriaknya pada satpam di depan. Satpam yang sama, yang dulu menyeretnya keluar, mengenalinya. "Pergi kamu. Pengemis dilarang di sini," usirnya kasar. "Saya bukan pengemis. Saya suaminya." "Suami? Hah, jangan mimpi. Pergi atau kami panggil polisi." Faris terdorong mundur. Dan tepat pada saat itu, mobil Maybach hitam yang ia lihat di restoran, meluncur pelan ke lobi. Pintu lobi terbuka. Keluarlah Salma. Jantung Faris berhenti berdetak. Salma terlihat berbeda. Ia tidak lagi memakai gamis sederhana. Ia mengenakan setelan kerja wanita berwarna putih gading yang sangat elegan, hijabnya ditata sempurna. Ia berjalan didampingi beberapa orang pria berjas, tertawa pelan mendengarkan laporan mereka. Wajahnya cerah, penuh wibawa, dan sangat cantik. "Salma," teriak Faris putus asa dari seberang jalan. "Salma, maafkan aku." Salma berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah sumber suara. Matanya bertemu dengan mata Faris. Hanya sedetik. Tidak ada kebencian di mata itu. Tidak ada amarah. Yang ada hanya kekosongan. Seolah ia melihat orang asing. Atau lebih buruk lagi, seolah ia melihat tembus pandang, seolah Faris tidak ada di sana. Salma kemudian berbalik, masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu ditutup. Mobil itu meluncur pergi, melewatinya begitu saja. Faris terduduk di trotoar. Ia menangis. Bukan menangisi kemiskinannya. Ia menangisi fakta bahwa ia telah dihapus. Bagi Salma, dia sudah tidak ada lagi. 6 bulan berlalu. Waktu berjalan cepat bagi mereka yang sibuk, dan terasa seperti siksaan abadi bagi mereka yang menderita. Bagi Salma, 6 bulan itu adalah periode kebangkitan. Setelah perceraiannya resmi diputuskan pengadilan, dengan Faris tidak mendapatkan sepeser pun, Salma merasa terlahir kembali. Ia tidak lagi harus menyembunyikan siapa dirinya. Perusahaan yang ia pimpin secara rahasia, kini ia pimpin secara terbuka. Wajahnya mulai muncul di majalah-majalah bisnis. Salma Hairunisa, ratu teknologi di balik keamanan siber nasional. Ia memperluas bisnisnya, mengakuisisi 2 perusahaan di luar negeri, seperti yang dikatakan Ibu Lina. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Mereka berdua kini tinggal bersama di penthouse mewah itu, menikmati waktu yang hilang selama Salma bersandiwara. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Hanya ada kelegaan dan tatapan fokus ke masa depan. Bagi Faris, Ibu Wati, dan Indah, 6 bulan itu adalah neraka yang beku. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penderitaan. Faris tetap menjadi kuli panggul, kekuatannya terkuras setiap hari. Indah masih menjadi pencuci piring, kebenciannya pada Salma semakin dalam, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ibu Wati, yang paling terpukul, kini terlihat jauh lebih tua. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk karena lelah mencuci. Proses hukum pidana Faris berjalan lancar. Ia dinyatakan bersalah atas penggelapan dan penipuan. Karena Salma, melalui pengacaranya, memberikan kesaksian yang meringankan, bahwa Faris telah mengembalikan sebagian kerugian lewat penyitaan aset, hukuman Faris diperingan.
Ia tidak dipenjara, namun dijatuhi hukuman kerja sosial selama 1 tahun. Setiap akhir pekan, ia harus membersihkan sampah di fasilitas umum. Penghinaan di atas penghinaan. Suatu malam, Salma dan Ibu Lina memutuskan untuk makan malam di luar. Mereka ingin merayakan kesepakatan bisnis terbesar Salma yang baru saja ditandatangani hari itu. "Kita makan di mana, Nak?" tanya Ibu Lina. Salma tersenyum. "Salma tahu tempat yang bagus, Bu. Dulu, Salma pernah ke sana sekali." Mobil mewah mereka berhenti di depan restoran Mutiara. Restoran yang sama tempat semuanya berakhir. Salma kini melangkah masuk, bukan sebagai istri miskin yang ketakutan, tapi sebagai tamu VVIP. Manajer restoran, yang masih ingat wajah Salma dan kartu hitamnya, menyambut mereka dengan sangat hormat, mengantar mereka ke meja terbaik di dekat jendela. Salma dan Ibu Lina memesan makanan. Mereka berbincang ringan, tertawa, menikmati pemandangan kota. Suasana begitu damai. Di sudut lain restoran, di dekat pintu dapur, 2 orang petugas kebersihan sedang bekerja. Mereka mengenakan seragam biru lusuh. Satu sedang mengepel lantai yang basah, satu lagi mendorong troli berisi piring-piring kotor. "Cepat kerjanya, Endah. Jangan melamun. Nanti manajer marah," tegur wanita yang lebih tua, suaranya serak. "Sabar, Bu. Capek," balas yang lebih muda, mengelap keringat di dahinya. Itu adalah Ibu Wati dan Indah. Setelah jatuh miskin, Indah dipecat dari warung makan karena mencuri makanan. Ibu Wati dipecat dari pekerjaan cuci gosok karena terlalu lamban. Satu-satunya pekerjaan yang mau menerima mereka berdua tanpa keahlian adalah sebagai petugas kebersihan di restoran mewah ini. Ironisnya, mereka diterima karena pihak restoran membutuhkan tenaga ekstra setelah beberapa karyawan lama keluar. Salma, dari mejanya, tidak sengaja menoleh ke arah dapur. Matanya menangkap sosok yang familiar. Sosok Ibu Wati yang sedang berjongkok, menggosok noda membandel di lantai marmer. Di sebelahnya, Indah mendorong troli. Salma terdiam sejenak. Ibu Lina mengikuti arah pandang anaknya. "Subhanallah," bisik Ibu Lina pelan. Ibu Wati dan Indah tidak menyadari kehadiran mereka. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, terlalu sibuk menunduk, menghindari tatapan para tamu kaya. Saat Indah sedang mendorong troli melewati meja lain, ia tidak sengaja menyenggol seorang tamu. Gelas anggur tamu itu tumpah, membasahi gaun mahal si wanita. "Astaga! Apa yang kamu lakukan?" pekik wanita itu. Manajer restoran, yang tadi menyambut Salma, langsung berlari menghampiri. Wajahnya merah padam. "Dasar tidak becus. Kamu buta, ya?" bentak manajer itu pada Indah. Indah gemetar ketakutan. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja." Ibu Wati melihat anaknya dimarahi, ia berlari kecil menghampiri. "Maafkan anak saya, Pak. Kalian berdua ini memang pembuat masalah. Sudah kerjanya lambat, sekarang bikin rugi tamu." Manajer itu menunjuk ke lantai yang basah. "Cepat bersihkan. Dan kamu," ia menunjuk Ibu Wati. "Kamu yang ganti rugi biaya laundry gaun nyonya ini. Potong dari gaji kamu." "Tapi, Pak." Ibu Wati mencoba memohon. "Tidak ada tapi-tapi. Cepat bersihkan," bentak manajer itu lagi, suaranya menggema. "Gimana sih kerjanya? Gak punya otak." Ibu Wati menahan tangis. Harga dirinya yang terakhir hancur lebur. Di depan semua tamu restoran mewah, ia berlutut. Ia mengambil lap kotor dari troli, dan mulai membersihkan tumpahan anggur di lantai. Indah hanya bisa menangis diam di sebelahnya. Dan di tengah penghinaan itu, mata Ibu Wati yang penuh air mata terangkat. Pandangannya bertemu langsung dengan Salma, yang sedang duduk dengan tenang di mejanya. Waktu seakan berhenti. Ibu Wati melihat Salma. Cantik, tenang, berkuasa. Segala yang dulu ia hina, kini duduk di singgasana, menatapnya berlutut di lantai. Salma tidak tertawa. Salma tidak tersenyum sinis. Ia hanya menatap Ibu Wati dengan pandangan datar, seolah berkata, "Inilah yang kau tanam." Ibu Wati tidak kuat. Ia menjatuhkan lapnya dan menangis histeris. Ia meraung-raung di lantai seperti orang gila, memukul-mukul dadanya. "Ampun, ampun." Manajer semakin panik. "Hei, bawa dia pergi. Satpam, bawa mereka berdua keluar." 2 satpam datang dan menyeret Ibu Wati serta Indah yang menangis, keluar dari restoran lewat pintu dapur. Restoran kembali hening. Para tamu berbisik-bisik. Salma menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke piringnya. Ia menoleh pada ibunya,
Ibu Lina, yang menatapnya dengan penuh kasih. Salma mengangkat gelas minumannya. Untuk kita, Bu. Untuk awal yang baru. Ibu Lina tersenyum dan mengangkat gelasnya juga. Mereka melanjutkan makan malam mereka dengan tenang, diiringi alunan musik biola yang lembut. Karma telah tuntas.